Akhir-akhir ini, pembahasan berkaitan dengan iklim menjadi hal yang menarik, terutama ketika beberapa negara mengalami kebakaran hutan yang begitu dahsyat, di mana salah satu penyebab yang disinyalir diakibatkan naiknya suhu bumi dan kekeringan. Bersamaan isu kenaikan suhu bumi tersebut, tahun ini juga akan diadakan pertemuan COP26. Dijadwalkan menghadiri KTT pemimpin dunia COP26 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan diikuti oleh 121 kepala negara dan kepala pemerintahan. COP sendiri atau Conference of Parties merupakan pengambilan keputusan tertinggi dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim, atau bisa diartikan bahwa PBB mempunyai badan yang mengurusi tentang perubahan iklim dan COP merupakan pertemuan resminya. Semua negara yang berpartisipasi di COP, mereka meninjau instrumen hukum dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk meninjau sejauh mana usaha yang telah dilakukan, termasuk mengatur kelembagaan dan administrasi. Pentingnya pertemuan ini dikarenakan isu tentang menurunkan kembali suhu bumi ke angka 1,5 derajat terus digaungkan oleh aktivis lingkungan, lembaga, dan peneliti lingkungan. Menurut beberapa penelitian, suhu bumi mengalami kenaikan dan jika tidak diatasi, angka ini bisa menyentuh 2-3 derajat Celcius. Kenaikan suhu bumi ini di angka 3 derajat Celcius mengakibatkan beberapa daerah atau beberapa daratan akan tenggelam, dan di beberapa daerah juga akan mengalami musim kering yang parah yang akan berimbas pada punahnya beberapa spesies dan menurunnya kualitas air. Isu lain yang menjadikan pertemuan ini menarik adalah pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait ada beberapa kota yang akan tenggelam akibat dari perubahan iklim yang sangat signifikan. Nanti, Virginia dikenal sebagai tempat wisata indah di Amerika Serikat. Kota ini berada di urutan ke-6 kota yang diprediksi bakal tenggelam. Mulanya, pantainya yang akan lenyap karena naiknya permukaan laut. Tak adanya penghalang seperti seawall membuat air bakal masuk lebih jauh. Apalagi kota di pantai timur Amerika Serikat ini dikepung resort yang punya andil menyebabkan land subsidence. Intergovernmental Panel on Climate Change dan National Oceanic and Atmospheric Administration memperkirakan kota Virginia Beach akan tenggelam setinggi 12 kaki tahun 2100 nanti. Nomor 5 ada Venice, Italia. Kota ini merupakan magnet bagi turis mancanegara. Tapi apa yang terjadi di bawah tanahnya amat menggelisahkan. Muka tanah di sana turun 0,08 inch per tahun. Pemerintah Italia mencoba membendung kenaikan permukaan laut dengan membangun dinding laut bernilai 6,5 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2003. Tapi pada 2018 lalu, separuh kota Venice pernah tenggelam karena seawall-nya rusak diterjang badai. Pada 2100 nanti, kota Venice diprediksi tenggelam seluruhnya walaupun dinding lautnya dapat dibangun lagi. Nomor 4 ada ibu kota Bangladesh, Dhaka. Padatnya populasi dan kurangnya daerah resapan air menjadi pendorong cepatnya penurunan muka tanah. Kota Dhaka sebenarnya jauh dari laut. Kok bisa diprediksi bakal tenggelam? Ya, menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, 17% wilayah di luar kota Dhaka akan terendam pada tahun 2050. Penyebabnya adalah makin meluasnya penurunan muka tanah di daerah-daerah di luar Dhaka. Salah satu solusi yang ditawarkan, kota Dhaka mesti memperluas daerah resapan air serta memindahkan penduduk. Kalau tidak, Dhaka bakal tenggelam di tahun 2100. Nomor 3 kembali ke Amerika Serikat yaitu Houston. Awalnya kota ini merupakan kota pertambangan dengan populasi yang padat. Rupanya itu menyebabkan derasnya penyedotan air tanah. Alhasil penurunan muka tanah menjadi-jadi. Ini diperburuk adanya bekasnya lubang-lubang galian pertambangan bawah tanah. Dan di kota ini penurunan muka tanah mencapai 2 inci per tahun. Houston juga kerap diterjang badai Harvey. Pertemuan dua hal ini membuat dampak badai Harvey makin parah. Badai musiman ini pernah menyapu 135.000 rumah. Padahal sebelumnya badai Harvey tidak menyebabkan kerusakan separah itu.
Di Amerika Serikat, bayangan muram tentang perubahan iklim nyata betul. Nomor 2 ditempati oleh kota Lagos di Nigeria. Di kota ini sering terjadi erosi, belum lagi struktur tanahnya gersang. Masyarakat Lagos juga doyan mengambil air tanah. Studi oleh University of Plymouth pada tahun 2012 mengungkapkan faktor erosi dan penurunan muka tanah yang agresif di Lagos menyebabkan permukaan air laut meningkat setinggi 6,6 kaki. Faktor lokal itu bertemu faktor global yaitu mencairnya es di kutub utara dan selatan yang membuat permukaan air laut naik. Di urutan pertama ternyata ditempati kota Jakarta, ibu kota Republik yang bakal menjadi masa silam ketika ibu kota baru di Kalimantan Timur telah selesai dibangun 2024 mendatang. Penelitian menunjukkan tingginya penurunan muka tanah di Jakarta karena pengambilan air tanah secara berlebihan. Ini menyebabkan struktur tanah berongga hingga akhirnya muka tanah turun sebesar 6,7 inci per tahun. Lahan terbuka di Jakarta juga semakin sedikit, padahal itu berfungsi menyerap air hujan ke dalam tanah. Save Children bahkan mengeluarkan rilis terbaru berkaitan semua anak yang lahir di tahun 2020 akan mengalami beberapa risiko berkaitan tentang perubahan iklim kalau saja tidak bisa dikendalikan. Resiko yang pertama yakni banjir. Di Indonesia sendiri, resiko mengalami banjir 3 kali lebih banyak dibandingkan generasi kakek nenek mereka. Atau secara global, kenaikan rata-rata ancaman banjir karena luapan sungai adalah 2,8 kali lebih banyak. Resiko tertinggi dihadapi anak kelahiran 2020 di Timur Tengah dan Afrika Utara, yakni 4,5 kali lebih banyak. Risiko yang kedua yakni kekeringan. Dampak kekeringan yang dialami anak kelahiran 2020 di Asia Pasifik dan Asia Timur adalah 2,5 kali lebih banyak dibandingkan kelahiran tahun 1960. Rata-rata global, risiko kekeringan adalah 2,8 kali lebih banyak. Risiko tertinggi dialami oleh anak yang tinggal di Afrika Utara dan Afrika Timur serta Timur Tengah, yakni 4,4 kali lebih banyak. Risiko yang ketiga adalah gagal panen. Anak-anak yang lahir di tahun 2020 akan mengalami gagal panen yang lebih banyak daripada anak-anak yang lahir di tahun 1960. Bahkan di Afrika Utara dan Afrika Tengah, yakni 4,4 lebih besar gagal panen yang mereka alami, yang mengakibatkan kelaparan di tahun-tahun mendatang akan lebih besar. Dalam berkaitan dengan suhu muka bumi, ada 3 hal yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah pengurangan emisi global, terutama bagi negara-negara maju. Yang kedua adalah pengurangan pemakaian bahan bakar fosil dan mewujudkan energi terbarukan. Yang ketiga, bagi negara-negara terdampak iklim, dibantu oleh negara-negara maju yang merupakan penyebab dari naiknya emisi global.